Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Mahmudah. Saya berasal dari kelompok 2 Metodologi Studi Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan. Sehingga, jika belum atau tidak terpenuhinya kebutuhan manusia, makalah manusia akan merasa kurang atau tidak terpenuhi kesejahteraannya. Nah, dari sini bahwa kebutuhan harus ada di dalam kehidupan. Karena jika tidak adanya kebutuhan, maka kesejahteraan manusia akan merasa kurang atau tidak terpenuhi. Seperti kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan papan, dan kebutuhan lainnya bagi kehidupan manusia. Nah, kemudian yang kedua yaitu konsep Islam mengenai kebutuhan dasar manusia. Di dalam Islam, konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan, karena peranan keimanan menjadi tolak ukur yang sangat penting bagi kehidupan. Keimanan dapat memberikan tata cara pandang serta memberikan pengaruh terhadap perilaku dan kepribadian manusia. Saya di sini akan membahas kebutuhan daruriyat. Kebutuhan daruriyat adalah kebutuhan primer, yang dimana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan manusia atau umat manusia di dunia maupun di akhirat kelak. Kebutuhan daruriyat mencakupi yang pertama adalah kebutuhan din atau kebutuhan agama. Dari kebutuhan ini, kebutuhan agama adalah merupakan kebutuhan yang paling tinggi tingkatannya, sesuai dengan firman Allah yang artinya, "Dan kami menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka mengabdi kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua adalah menjaga jiwa, yang dimana agama akan tegak jika ada jiwa-jiwa yang mampu menegakkannya. Dalam hal mencakup menjaga jiwa, ada beberapa hal. Yang pertama adalah jika dalam keadaan yang sangat terpaksa atau sangat darurat, boleh makan atau minum dari hal-hal yang dilarang atau hal yang haram, namun dari asalnya. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan yang mereka perlukan seperti pakaian, makanan, dan minuman. Yang ketiga adalah diharamkannya menyiksa atau melukai diri sendiri. Yang ketiga adalah menjaga akal. Salah satu menjaga akal adalah ilmu, yang dimana Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama dari malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Rasulullah SAW diperintahkan untuk membaca. Namun di zaman beliau belum bisa membaca, yang artinya peran suatu pikiran atau akal itu digunakan. Jadi menjaga akal merupakan kebutuhan penting. Yang keempat adalah menjaga keturunan, yang dimana menjaga keturunan adalah salah satu kebutuhan daruriyat. Hal-hal yang mencakup kebutuhan daruriyat yaitu menjaga keturunan adalah yang pertama, diharuskannya atau dianjurkan untuk melakukan pernikahan dan adanya saksi atau persaksian pernikahan. Yang ketiga adalah wajib menafkahi anak dan memperhatikan pendidikannya. Yang keempat adalah melarang atau mengharamkan melakukan pernikahan dengan seorang pezina. Yang kelima adalah melarang melakukan talak jika tidak dalam keadaan terpaksa. Yang terakhir adalah menjaga harta. Dari yang kebutuhan daruriyat yang terakhir adalah menjaga harta, yang dimana harta sebagai penopang hidup menjadi suatu untuk menjadi kesejahteraan bagi masyarakat ataupun sebagai kebahagiaan dalam hal tersebut, yang dimana harta dapat digunakan sebagai bekal kita nanti di akhirat dengan kita mengamalkannya untuk kegiatan kebaikan atau menyisihkan sebagian uang kita untuk misalnya
Dari pembangunan masjid, kita menyisihkan uang sebagian agar nantinya kita mendapatkan keberkahan dan pahala yang mengalir terus atau bisa disebut dengan amal jariah. Selanjutnya saya Laksmana Tegar Buana akan menjelaskan tentang fungsi agama untuk kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai sarana pendidikan. Agama dapat berfungsi sebagai sarana terbaik untuk mengajarkan hal-hal yang baik yang dapat menguntungkan banyak pihak sesuai dengan perintah atau larangan yang harus dijalankan dan dipatuhi, agar seseorang bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu berada pada jalan yang benar dan kebaikan menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. 2. Sebagai sarana untuk keselamatan. Agama berfungsi sebagai jalan terbaik bagi penganutnya berhubungan dengan Tuhannya agar dapat memohon dan mengharapkan keselamatan dari kejahatan yang terlihat maupun yang tidak nyata, serta keselamatan dari ancaman api neraka akibat dosa-dosa di masa lalu. Lalu yang ketiga, sebagai jembatan perdamaian dunia. Karena ajaran agama yang selalu mengutamakan untuk selalu hidup berperilaku baik, saling menghormati dan menyayangi dengan orang yang beragama berbeda, dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan dan sebagai alat untuk menuju perdamaian dunia. Lalu yang keempat, sebagai alat untuk sosial. Dengan beragama, manusia akan lebih peka, lebih cerdas, dan lebih tanggap dalam menyikapi dan menghadapi masalah sosial di masyarakat. Misalnya adanya kemiskinan, keadilan, kesejahteraan rakyat, tentang hak asasi manusia, atau tentang aktivitas yang berjalan pada jalan kemaksiatan agar segera ditertibkan dan dimusnahkan agar perilaku tersebut tidak menodai wilayah sekitarnya dan tidak lagi menjerat perilaku generasi berikutnya ke arah yang penuh dosa. Lalu yang kelima, sebagai jenjang hidup yang baru. Ajaran agama selalu mengajarkan hal-hal yang baik dan melarang manusia untuk berbuat sesuatu yang merugikan orang lain apapun bentuknya. Ajaran agama mampu memperbaiki kualitas kehidupan seseorang dalam bergaul dan berinteraksi di tengah masyarakat. Bahkan mampu mengubah pribadi seseorang atau kelompok menjadi memiliki jenjang kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang lebih baik dan mencapai spiritualnya masing-masing. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang manusia membutuhkan agama. Yang pertama adalah latar belakang fitrah manusia. Kenyataan bahwa manusia memiliki fitrah keagamaan yang ditegaskan dalam ajaran Islam, yakni bahwa agama adalah kebutuhan fitri manusia. Dalam diri manusia sudah terdapat potensi beragama. Potensi beragama ini memerlukan pembinaan, pengarahan, dan pengembangan dengan cara mengenalkan agama kepadanya. 2. Kelemahan dan kekurangan manusia. Adanya sifat-sifat keburukan yang ada pada manusia antara lain sombong, ingkar, dan lain sebagainya. Karena itu manusia dituntut untuk menjaga kesuciannya dengan cara mendekatkan diri pada Tuhan dengan bimbingan agama. Yang ketiga ada tantangan manusia. Manusia dalam kehidupannya senantiasa menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam maupun luar. Tantangan dari dalam dapat berupa hawa nafsu dan bisikan setan, sedangkan dari luar berupa rekayasa dan upaya manusia dengan memalingkan manusia dari Tuhan. Sehingga perlu adanya agama guna memperbaiki dan memberikan jalan yang lurus atau jalan yang sebaik-baiknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.